Bismillahirrahmanirrahim. Nikah lanjut fasal yang kemarin bahwasanya kita itu harus ajagah mafokus akidah, seperti yang dikenal bahwasanya akidah yang terkenal itu adalah al-firqatun najiyah, adalah ahlus sunnah wal jamaah. Al-firqah najiyah itu adalah golongan seselamat. Saya kocak firqah najiyah itu golongan seselamat. Apa maksudnya saya kocak golongan seselamat? Karena pernah ada hadis Nabi bahwasanya Islam akan terpecah, Yahudi akan terpecah, Nasrani akan terpecah, Islam pun akan terpecah menjadi 73. Nah, situng selamat. Situng selamat, makanya kocak firqatun najiyah. Maka para ulama, apa saya kocak firqatun najiyah, golongan saya selamat ya. Nah, ma'ana alaihi wa ashabi, terbunuh Kanjeng Nabi adalah apa yang saya lakukan bersama sahabat-sahabatku. Apa yang saya yakini bersama para sahabat-sahabatku, itulah firqatun najiyah. Ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, para ulama kemudian dirumuskan bahwasanya kotungariyah dalam akidah kotungariyah. Jadi ketika pada masa Kanjeng Nabi, pada masa sahabat itu belum begitu dari segi keilmuan. Nanti setelah tabi'in, maka keilmuan dari akidah, dari ilmu Al-Quran, nikah sudah punya patokan sejelas itu. Nah, tabuna Sayyid Abdullah wahiyya bihamdillahi aqidatuna ahlus sunnah wal jamaah nikah. Tabuna Habib Abdullah sengarang kitab, dengan memuji kepada Allah itu adalah akidah saya, akidah kami. Dan akidah tantre tanah kaula seteja tabuna Habib Abdullah dari golongan Husaini. Jadi golongan keturunan Husain, Sayyidina Husain itu semuanya rata-rata itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Akidah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad bersama saudara-saudaranya semuanya yang dikenal dengan Alu Abi Alawi, keluarga Alawi, Alawiyin, itu rata-rata akidahnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Dan ahlus sunnah wal jamaah yang kita yakini pun adalah akidahnya bengeseponnah Habib Abdullah dari Kanjeng Nabi sampai hari ini. Jadi insya Allah tetap terjaga akidahnya para sayyid, para syarif, itu semuanya sampai hari ini terjaga akidahnya, yaitu yang mayoritas adalah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, wa kana al-imamul muhajir ilallahi jaddus sadah. Jadi dalam keluarga Aluba Alawi nikah beda saya kenal kalaban Ahmad bin Isa al-Muhajir. Nah, Ahmad bin Isa al-Muhajir ini adalah salah satu tonggak penting para habib, para sayyid itu bisa akidahnya terjaga, kemudian keilmuan akhlaknya juga terjaga. Itu barokahnya dari Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir. Jadi ini yang dulu pertama kali nikah hijrah dari kota Irak, dari Basrah, dari Baghdad ke Hadramaut. Jadi Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir nikah pertama kali hijrah dari Baghdad ke Hadramaut. Nah, dari Hadramaut saat itu sampai sekarang maka bermunculan para golongan-golongan Sayyid sampai menyebar kemana-mana Asia Tenggara, yang berasal dari Hadramaut. Nah, jadi kata Habib Abdullah bin Alwi bahwasanya akidahnya para habib itu adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi cek lero, meskipun Indonesia ini kan berdesiah,
Syiah itu kan ahlu bait, yang seakan-akan bahwasanya bodoh ahlu bait, cinta ahlul bait, sedangkan ahlu bait dzurriyyah Nabi tibi nikah ahlu sunnah wal jamaah beni Syiah. Jadi ingin menegaskan bahwasanya golongan para sayyid, golongan para habib nikah tak becik dekat Sayyidina Abu Bakar, tak becik dekat Sayyidina Umar, tak becik dekat Sayyidina Utsman, tetap diikuti. Bahkan pada Habib asmana Habib Abu Bakar, pada Habib Umar bin Hafid, Utsman bin Yahya pada. Nah, itu menandakan bahwasanya mereka itu tetap menghormati para sahabat sempat. Karena apa? Karena orang Syiah yang mengaku bahwasanya mereka itu mencintai keluarga Nabi, khusus Sayyidina Husain, nikah tak lebur dekat sahabat setelah Abu Bakar, Umar, Utsman nikah tayang ke. Jadi setelah menurut mereka kepemimpinan dalam Islam itu setelah kanjeng Nabi Sayyidina Ali. Ini aja. Jadi ini ingin menegaskan bahwa keturunan Sayyidina Husain pun itu tetap akidahnya ahlu sunnah wal jamaah dan mengakui sahabat setelah nikah. Dari golongan Sayyidina Husain, cucu-cucunya Sayyidina Husain ini oleh pemerintahan pada saat itu Arya banyak dikejar ya kan. Oke, di penjara. Karena apa? Karena ditakutkan akan menggulingkan pemerintahan. Oke, yang terlebih adalah akidah orang banyak rela rusak, sudah banyak yang mengikuti hawa nafsu, juga sudah banyak perbedaan-perbedaan pendapat pada saat itu di kota Irak. Maka akhirnya Ahmad bin Isa al-Muhajir nikah ngaleh dari Baghdad, pindah lagi ke Mekah, pindah lagi ke Madinah, lengan-leh, walam yazal katanya, lengan-leh, hingga sampai di kota Yaman, di negara Yaman, yaitu Hadramaut. Jadi Hadramaut nikah artinya kematian telah datang. Cekoca Hadramaut. Mulai dalam ilmu nahwu jua, penggabungan dua kata jadi satu kata. Jadi Hadramaut. Jadi lamba beda seseorang, ada yang mengatakan bahwasanya Hadramaut itu nyaman orang. Beda saya ngocaki bahwasanya ada raja, mun aja datang berarti kematian datang. Pakun sekala kan, orang. Jadi kematian telah datang ya kocak Hadramaut. Nah jadi seperti itu. Ahmad bin Isa al-Muhajir nikah ngaleh dekat Hadramaut dan menetap hingga banyak keturunan-keturunannya, muntah kelero telok keturunannya, dan yang banyak itu adalah dari Sayyid Ubaidillah. Sayyid Ubaidillah ini yang sekarang hari ini itu dijadikan perdebatan di orang-orang apakah bedanya Sayyid Ubaidillah ini yang menurunkan Habib Umar, menurunkan Habib Lutfi, Habib Ali al-Jufri, Habib Ali al-Habsyi, itu yang menurunkan itu silsilahnya dari Ubaidillah ini. Nah ini salah satu kisah konon katanya Nabi Muhammad lambe ingin, menurut para ulama, beda situ ulama tebuaki, Nabi Muhammad nikah ketika hijrah bukan mau ke Madinah sebetulnya, tapi ke Yaman. Asalnya seperti itu katanya. Tapi Allah berkehendaknya ke Madinah. Tapi barokahnya Nabi Muhammad retero ke Yaman, karena memang karakteristik orang Yaman ria bu lembu, baik-baik mereka. Kenapa kok ke Madinah? Karena salah satunya orang Madinah ini pemikirannya sudah terbuka. Pemikirannya tidak fanatik mereka. Maka Islam bisa masuk di sana. Karena mun orang yang fanatik kabetoh melolo, maka Islam tak kira masuk. Makanya Allah menghendaki harus ke Madinah. Karena kocak Madinah ini kan kota, artinya Madinah itu kota. Mun orang kota biasanya pemikiran terbuka.
Nah, ketika Islam masuk ke sana ini bisa diterima. Makanya Allah menghendakinya itu adalah di kota Madinah, kota Yasrib. Melambai kota Yasrib. Madinah itu asalnya Yasribnya mana. Nah, salah satunya Madinariyah asalnya belamban orang Yaman. Jadi tak usah ke Yaman kaki. Cukup ke kota Madinah karena asal usul orang penduduk di Madinah itu adalah orang Yaman. Nah, makanya dalam hadis Nabi bahwasanya atakum ahlul Yaman, telah datang kepada kalian ahli Yaman. Hum araqu afidatan wa alyanu quluban. Bahwasanya orang Yaman riyah bu lembu atena. Al imanu Yamanin. Iman itu standarnya harusnya kayak orang Yaman. Wal hikmatu Yamaniyah. Dan sikap bijaksana itu harus ada di orang-orang Yaman. Standar kebijakan, standar iman itu kalau bisa kayak orang Yaman. Bagaimana orang Madinah lembek ketika Nabi Muhammad datang kan disambut lembu atina. Badaya Nabi salam alaika asyraqal badu alaina. Itu kan asal usulnya mereka itu penduduk ahli Yaman. Di Kanjeng Nabi disebutkan bahwasanya al-huyala, kesombongan, keanggean itu biasanya orang sandi onta. Yang ngurus onta itu biasanya renggong sombong. Mun kerendah hatian biasanya ada di orang sengangon embi. Ini hadis Nabi ya. Ini sekedar perumpamaan karena mun orang ngoan embi tak kira angge raya kena. Beda bi orang ngoan onta, yang onta larang. Jadi orang Yaman dulu itu memang banyak yang ngoan embi. Seperti Uwais Al-Qarni itu orang Yaman ngoan embi. Jadi ada hadis yang memang ahli Yaman ini oleh Kanjeng Nabi itu diistimewakan. Makanya kenapa Nabi katanya ingin ke Yaman ketika hijrah? Karena orang Yaman nikah terbuka. Nah, terus wayang bagi likulli mukminin, sudah sepantasnya dekat orang mukmin itu kita membentengi setiap akidah kita dan menjaga akidah kita sesuai dengan yang disepakati para ulama. Karena yang ulama-ulama sekoko ilmunah yang sudah agung ilmunya itu sudah lekala jabain, tak usah aneh-aneh. Kalau hari ini yang macem-macem karena gak usah. Itu bukan lagi masalah pikiran terbuka, bukan. Karena ini masalah akidah. Namun misalkan Allah itu diperumpamakan seperti makhluk, itu salah. Gak bisa. Jadi kita harus membentengi iman kita, akidah kita seperti yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya. Kemudian jangan menyelami ilmu kalam sedalam-dalamnya karena kentero puas. Saya ingin puas dalam ilmu tauhid. Kok teroce titis saya dalam ilmu tauhid lah, Habibuna Habibullah, jangan terlalu dalam. Kalau Anda ingin maka Anda wajib atau harus menempuh jalan yaitu iltizamut taqwa. Yang pertama takwa dohiron batinan. Takwanya itu menjauhi larangan Allah, melaksanakan perintah Allah, baik yang dohir maupun sebatin. Kalau Anda ingin tahqiq, terotitis dalam ilmu tauhid nikah. Kemudian memikirkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Kanjeng Nabi. Karena sampean kalau mau belajar ilmu tauhid, nikah tak kira bisa. Pas sampai titis, pakun mengganjal di pikiran itu pakun mengganjal. Jadi, yang penting adalah takwa, dohir batin,
kemudian tadabbur kermeker ayat Allah Al-Quran ben hadis kanjeng Nabi, kemudian kita lihat ciptaan langit dan bumi ini, sebodaya langit sebodaya bumi, kita kermeker di sana dengan niat untuk mengambil pelajaran. Wa tahdzibu ahlakin nafsi. Nah, mahias untuk mendidik akhlak kita, kemudian berpaling dari sesuatu tak pantas. Nah, jadi sampean ingin tahqiq dalam ilmu tauhid nih kagelaku. Nah, fahadza sabilut tahsil in salaktahu asarta. Mun sampean misalkan itu pengen menghasilkan tahqiq maka jalani ini, kalau sudah dijalani insya Allah sampean bakal ngoleh apa yang sampean cari. Nah, kemudian orang-orang sufi itu innama jahadu nufusahum, memerangi hawa nafsu mereka, kemudian mabanget dalam riyadhah. Karena apa? Karena mereka tahu bahwasanya kesempurnaan pengetahuan kepada Allah itu memerlukan mujahadah, memerlukan jihad ke hawa nafsu, dan kesempurnaan kemakrifatan, pengenalan kita kepada Allah itu tergantung realisasi kita makom ubudiyah. Ubudiyah nikah, jadi bada ibadah, bada ubudiyah, bada abudah. Mun ibadah itu para ulama diibaratkan kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya karena sebatas ingin tidak disiksa atau ingin balasan. Nikah ibadah. Naik lagi itu adalah ubudiyah. Ubudiyah itu adalah kita ibadah didasari keyakinan semantap, didasari iman. Sudah tidak peduli beles otabe kencer, tidak. Nah, naik tingkatan lagi baru ini adalah makom abudah. Nah, ini kasih melarat. Jadi kata Habib Abdullah bin Alwi, muntero sampurnaah pengenalan kita kepada Allah, maka realisasikan dulu makom ubudiyah. Karena kan kita ibadah pun kena seminta kenceran ben cewaki seksaan itu tak ekelakoh biasa. Saya ibadah kenapa boleh lah ubudiyah. Jadi ubudiyah nikah sudah tidak memerlukan balasan iman, lakarlah iman lah mantap. Kalau ubudiyah, kalau kita kan masih ibadah nikah tinggal lagi. Tapi katanya ubudiyah ini, makom ubudiyah itu adalah harapannya orang-orang arif wa umniyatul muhaqqiqin. Jadi cita-citanya para orang-orang setahqiq. Ketika kita sudah di makom ubudiyah, insya Allah alon caka abudah. Kalau ke abudah itu sudah tingkatan yang atas lagi. Jadi seperti itu kita harus membentengi akidah. Akidah nikah intinya jangan pernah samakan Allah dengan makhluk. Nikah papada Allah bi makhluk, baik dari segi apapun nikah, dari segi sifat, dari segi zat. Dan nomor dua, Allah nikah kodim. Allah bukan hal baru. Allah nikah tidak memiliki awal, tidak memiliki akhir. Jadi inti dari ilmu tauhid itu sebetulnya itu kita sucikan Allah. Salah ya redaksinya ketika kita mengatakan kita sucikan Allah, karena Allah itu suci. Maksudnya segala sesuatu yang oleh orang kafir nisbatkan kepada Allah kita tiadakan. Nah itu saya kocak subhanallah. Orang kafir ngocak apa? Bahwasanya Allah seperti ini, Allah seperti ini. Nah itu kita tiadakan. Jadi inti dari ilmu tauhid itu kita meniadakan sesuatu yang tidak pantas esefatin ke Allah, karena Allah itu suci. Nah kemudian bahwasanya Allah nikah kodim, tidak memiliki awal dan tidak
memiliki akhir. Jika akidahnya pamantep nikah, jangan sampai tergelincir boleh, jangan juga terlalu kermeker dalam ilmu tauhid. Allah situng, Allah ada awal ada remah, jangan dipikir, jangan terlalu mendalam dalam ilmu tauhid, karena Anda tidak akan pernah berhasil. Muntero berhasil lah kelaku cangkibur. Yang pertama adalah iltizamut taqwa, takwanya dohir batin, kemudian tadabbur ayat ben hadis, kermeker Al-Quran ben hadis, kemudian kita ambil pelajaran segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, dan kemudian kita harus mulazamatud dzikri wal fikri, yaitu istiqomah akitikir meskipun sekoni, wal fikri ben kermeker. Nah itu sudah cukup, tak usah sampai menyelami dalam ilmu tauhid.